Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita dapat servisan kulkas dengan permasalahan tidak dingin. Jadi kulkas ini pernah diservis 2 kali, namun kita coba cok dulu, kita colokkan ke listrik. Kira-kira kerusakannya seperti apa? Oke, di sini kita sudah colokkan ke listrik. Kita coba lihat dulu bagian evaporator. Di sini. Oke, seperti inilah penampakan dari evaporator. Jadi memang di sini tidak ada hawa dingin sedikit pun. Namun di sini terdengar suara gemericik, namun tidak ada hawa dingin. Ini bisa dipastikan terjadi kebocoran. Di mana kata pemiliknya pernah diservis namun hanya bertahan 1 minggu. 2 kali servis cuma bertahannya 1 minggu. Oke, di sini kita cek lebih teliti lagi. Kita coba ke bagian belakang. Kira-kira seperti apa? Oke, jadi di bagian belakang juga sudah terpasang kondensor, namun tetap bertahannya cuma 1 minggu. Jadi di sini kesimpulan saya yang bermasalah bukan di bagian kondensor atau yang lainnya, melainkan permasalahan ada di bagian evaporator. Oke, di sini mesin sudah terdengar hidup. Dan di sini juga tidak ada tanda-tanda kebocoran. Langsung saja kita buka evaporatornya. Karena di bawah juga di sini terdapat oli, mungkin bocornya di sini. Kita lihat di bawah. Di sini ada olinya. Oke, seperti itu. Nggak bisa dipastikan ini bocor. Oke, di sini evapnya kita potong aja. Kita lepaskan untuk nanti biar lebih memudahkan kita untuk proses pengecekan. Jadi di sini untuk masalah kulkas kita tidak boleh menggunakan sistem tebak-tebakan. Jadi seperti inilah. Oke, jadi di sini terlihat masih ada olinya, namun letak kebocorannya tidak bisa terlihat. Jadi jalan satu-satunya kita harus menggunakan metode tambal ban. Itulah yang paling akurat. Karena di sini kita tidak mungkin tahu di mana posisi bocornya, jadi kita tidak bisa menebak. Jadi caranya kita harus menggunakan sistem tambal ban. Oke, caranya sini kita las dulu dengan pipa pengisian. Oke. Karena kalau kita tidak melakukan pengecekan seperti ini, kita tidak akan tahu di mana letak kebocorannya. Jadi kita harus menggunakan sistem tambal ban. Inilah sistem yang paling akurat untuk mengecek kebocoran yang ada di evaporator. Karena di sini memang sudah jelas yang bocor adalah evaporatornya, namun letak pastinya kita tidak tahu, jadi kita menggunakan sistem ini. Oke, jadi cara pengecekannya seperti ini. Kita siapkan 1 bak air. Kemudian ini evapnya, ini selang manifold. Di sini saya gunakan kompresor bekas yang sudah tidak bisa dipakai. Ini di sini kita pasang selang manifoldnya. Kemudian kita sambung ke sini di bagian pipa tekan kompresor ini. Oke, kalau sudah seperti ini, kita coba
hidupkan kompresornya. Nah, seperti ini, maka dia akan keluar angin di sini. Jadi ini caranya, kita masukkan ke dalam air sambil kita memperhatikan di mana letak gelembung di epap ini. Ya, di sini terlihat kalau ada gelembung. Jadi untuk bocoran pertama kita sudah temukan. Ini dia kebocorannya. Jadi di sini kalau kita lihat secara mata telanjang, kita tidak bakalan tahu kebocorannya ini. Kita tidak akan melihatnya. Paham jadinya teman-teman? Inilah cara untuk mencari kebocoran yang halus, yang tidak terdeteksi oleh mata telanjang. Jadi caranya seperti ini. Kita coba tandai menggunakan cutter. Coba cari kebocoran yang lain. Oke, mungkin tidak ada, mungkin cuman kebocorannya cuman satu. Jadi kalau sudah, yang ini kita bersihkan dulu, kemudian nantinya kita las. Jadi kita bersihkan di area yang bocor tadi supaya nanti lebih memudahkan saat proses pengelasan. Ini kita bisa menggunakan lem hijau, namun lebih baiknya kita las saja. Oke, sudah. Jadi seperti ini. Di sini sudah kita bersihkan. Sekarang kita las. Selanjutnya kita las lagi. Kita tambal. Oke, jadi proses selanjutnya kita las bagian epap yang bocor tadi menggunakan kawat las aluminium. Oke, untuk pengelasannya di sini dia harus benar-benar rata. Posisinya harus rata. Jadi di sini api pengelasannya itu harus kita jaga, jangan terlalu besar, karena kalau terlalu besar akan merusak bagian evaporator, karena ini terbuat dari bahan aluminium. Jadi kita perlu hati-hati untuk pengelasan evaporator ini. Oke, sudah. Jadi hasilnya seperti ini. Ya, ini. Jadi kita bersihkan dulu. Oke, kita masukkan ke sini lagi. Kita bersihkan. Jadi di sini sesudah pengelasan perlu kita memastikan untuk hasil pengelasan kita memang benar-benar tidak bocor. Jadi caranya seperti tadi, kita pompel dia dari sini.
Oke, kira-kira hasil lasan kita bagus atau tidak. Jadi kita lakukan persis sama kayak tadi, kita mencari kebocoran itu. Oke, ternyata di sini terdeteksi masih ada kebocoran satu lagi. Ini dia. Oke, di sini masih ada bocor. Di kebocoran ini juga kita tandai. Karena ini kulkas lama tidak terpakai, jadi seperti inilah. Oke, ternyata di sini terdeteksi lagi ada kebocoran. Pantas saja kalau olinya banyak sekali, namun kita tidak bisa melihat dengan mata telanjang. Jadi ya jalan satu-satunya seperti ini. Oke, kalau sudah kita coba las lagi, tambal lagi bagian yang bocor yang kedua. Sama kayak tadi, kita bersihkan dulu. Oke, sini kita bersihkan. Cara pengelasannya sama kayak tadi, kita stabilkan api lasnya, jadi jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Jadi kita menstabilkannya. Kita panaskan dulu bagian evapnya. Oke, kalau sudah kita bersihkan lagi di sini. Oke, kita cek lagi apakah hasil lasan kita bagus atau tidak. Jadi di sini prosesnya agak lama. Namun daripada kita harus bolak-balik mengerjakan garansi, baiknya kita maksimalkan aja hari itu juga. Oke, jadi di sini untuk hasil lasan sudah terlihat aman, tidak bocor lagi. Namun kita perlu cari kemungkinan nanti ada bocor di lain tempat. Baiknya kita cek aja dulu. Oke, seperti yang kita lihat tidak ada tanda-tanda kebocoran lagi, alias evaporator sudah aman. Oke, jadi di sini terdeteksi dua kebocoran, yang dimana tadi kita tidak bisa menentukan atau kita tidak bisa melihat dengan mata telanjang. Jadi inilah cara satu-satunya untuk mengetahui letak kebocoran evap. Jadi di sini sudah terdeteksi dua kebocoran dan semuanya sudah aman. Selanjutnya tinggal kita pasang kembali. Kita pasang lagi. Ujung-ujung ini kita bersihkan dulu. Di sini kita masukkan. Sudah, kita tinggal merapikan.
Oke, selanjutnya kita masukkan pipa pintin nanti untuk proses pengisian. Oke, selanjutnya kita colokkan listrik untuk melakukan proses pemakuman. Oke, sudah. Untuk proses pemakuman kita tunggu beberapa menit. Oke, jadi di sini kita kompres dulu untuk mengeluarkan kotoran karena ini disebabkan karena adanya kebocoran, jadi kita kompres dulu di sini. Oke, kalau sekiranya kotoran sudah tidak ada, baru sekarang kita lakukan proses pemakuman. Sini kita sambungkan selang manifold ke pintu pengisian. Kemudian yang satunya lagi kita sambung di tabung gas freon. Oke, jadi di sini kita tunggu beberapa menit sehingga jarum menunjukkan di angka -0 atau di bawah 0. Oke, sekarang kita tunggu beberapa menit dulu. Sampai di sini tidak ada udara yang keluar. Kalau udara sudah tidak keluar lagi, baru kita lanjutkan dengan proses pengisian freon. Oke, jadi yang di sini sudah kita las. Proses pemakuman sudah selesai. Sekarang tinggal kita melakukan proses pengisian freon. Jadi ini kita putar sedikit dulu. Oke, di sini kita buka keran manifold sambil kita memperhatikan jarum yang ada di manifold. Diusahakan jangan terlalu cepat, kita mengisinya pelan-pelan sambil kita melihat perjalanan jarum yang ada di manifold. Oke, di sini sambil kita meraba bagian kondenser, kalau panasnya sudah pas, ini bisa kita tutup. Dan di sini juga harus di bawah 20 PSI atau di atas 15 PSI. Oke, di sini saya kira cukup untuk melakukan pengisian freon. Namun sebelum kita mengunci, kita cek dulu di setiap sambungan las-lasannya untuk memastikan tidak ada kebocoran. Di sini sudah aman. Kita cek di bagian depan. Oke, untuk bagian EPAP sudah terasa dingin. Kenapa?
Oke, untuk selanjutnya kita melakukan finishing, yaitu mengunci pipa bagian pengisian. Sini kita tutup dulu, ini juga kita tutup. Standarnya apa itu? Oke, karena di sini kita tidak membawa tang jepit, jadi kita pakai tang aja. Oke, mungkin sekian. Servisan kulkas tidak bisa dingin disebabkan karena kebocoran di bagian evaporator. Oke, mungkin video ini kita tutup. Semoga bermanfaat. Sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.